Oke Sobat Kicau Mania, berjumpa lagi bersama saya di channel Kicau Mania. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencetak lovebird konslet lengkap dengan perawatannya. Oke, sebelumnya kalian subscribe channel kami dulu di Kicau Mania agar kami bisa berkarya lebih banyak lagi. Dalam dunia lovebird ada dua tipe lovebird yang paling disukai para kicau mania, yaitu lovebird konslet dan lovebird fighter. Lovebird konslet mempunyai kondisi fisik yang bagus dan mau kerja saat pertama kali naik ke gantangan. Selain itu, lovebird konslet juga memiliki durasi ngekek yang panjang tanpa jeda sampai selesai penilaian. Lovebird ngekek panjang dan konslet di lomba sangat digemari oleh lovebird mania. Apalagi lovebird konslet yang ngekek panjang lebih dari 1 atau 2 menit. Lovebird seperti inilah yang sangat diimpikan oleh para kicau mania. Namun, cara mencetak lovebird konslet tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, diperlukanlah perawatan yang sangat khusus. Semua orang mungkin mempunyai cara yang berbeda. Namun inti dari semua cara tadi sama, yaitu membuat lovebird konslet sejak usia dini. Jadi Anda bebas mau memilih perawatan lovebird konslet yang mana saja, asal lovebird Anda cocok dengan perawatan tersebut. Hal yang pertama yang harus Anda lakukan untuk membuat lovebird konslet yang baik dan benar sehingga menjadi juara lomba adalah memilih anakan lovebird konslet yang berkualitas serta memahami perawatan lovebird sehari-hari dan menjelang lomba. Jadi cara mencetak lovebird konslet tidak hanya didukung dari potensi burung sejak dilahirkan, tetapi juga perawatan yang membuat lovebird ngekek panjang. Dengan perawatan biasa saja, beberapa penangkar ahli bisa membuat lovebird standar menjadi luar biasa. Penangkar seperti ini bisa menghasilkan lovebird konslet lebih banyak. Kalau berharap dari keturunan indukan lovebird konslet, tentu hasilnya cuma sedikit dan cukup langka. Cara mencetak lovebird konslet. Yang pertama, perawatan lovebird konslet harian. Pertama, lovebird dimandikan setiap hari pada jam 6 pagi, kemudian lanjut penjemuran. Untuk metode penjemuran, lovebird jangan pernah dijemur langsung di panasnya terik sinar matahari. Biarkan lovebird merapikan bulu-bulunya dulu, kemudian baru dijemur, atau biarkan bulunya mengering tertiup angin. Proses penjemuran sendiri dilakukan agar bulunya tidak rusak dan para kutu rontok. Untuk waktunya, lakukan sekitar 1-2 jam saja, atau jemur sebelum jam 11 siang. Perawatan lovebird konslet seperti ini penting dilakukan untuk mengatur tingkat birahi agar tetap tinggi tapi tidak keluar batas. Burung lovebird yang mempunyai birahi tinggi sangat bagus untuk pertunjukan dalam perlombaan. Tapi kalau terlalu tinggi malah tingkahnya tidak karuan. Kalau lovebird masih muda atau anakan, jemur saja sekitar 30 menit karena lovebird PAUD biasanya memiliki tingkat birahi yang tinggi. Untuk settingan lovebird konslet harian, setiap pukul 11 siang, lovebird diangin-anginkan sampai sore hari. Proses ini bisa dilakukan di teras rumah atau di samping rumah yang udaranya sejuk. Lalu, pada pukul 17.30 sore, burung lovebird dimandikan. Mandi ini sifatnya opsional. Bisa dilakukan, bisa tidak. Setelah mandi, lovebird konslet dimaster sambil tidur sampai esok harinya. Yang selanjutnya, makanan lovebird konslet. Untuk mencukupi asupan nutrisi lovebird konslet, jangan lupa tetap kontrol menu makanan lovebird konslet. Berikanlah makanan yang disukai lovebird konslet seperti buah-buahan, sayuran, mineral, dan yang paling penting adalah vitamin. Pahami lovebird Anda apakah sedang over birahi atau malah kurang birahi.
Jika over birahi, berikanlah pakan penurun birahi. Begitupun sebaliknya. Ada beberapa cara racikan untuk lovebird konslet, salah satunya dengan bawang putih tunggal. Cara membuatnya, siapkan beberapa bawang putih tunggal, lalu diparut sampai halus. Setelah itu direndam di dalam air hangat dan saring hingga bersih. Air bawang putih tunggal tadi kemudian digunakan untuk merendam pakan millet selama beberapa jam. Lalu keringkanlah pakan millet di bawah sinar matahari. Dan setelah kering, pakan millet dapat diberikan ke burung lovebird Anda agar lebih konslet. Yang selanjutnya, settingan lovebird koloni. Ternyata lovebird konslet dapat diciptakan dari settingan koloni. Jadi teknik membutuhkan palingan tidak lovebird jantan dan betina. Kemudian lovebird dijadikan satu kandang untuk mengontrol birahinya. Beberapa lovebird yang berhasil jadi konslet dengan settingan koloni adalah lovebird biang, kerok, lovebird gendewo, lovebird condet, lovebird hoki-chan, lovebird gandring, lovebird sarno, dan masih banyak lagi. Oke, yang selanjutnya adalah doping lovebird konslet. Doping lovebird konslet sebenarnya bisa diracik sendiri atau beli di toko burung. Namun, doping ini tidak dianjurkan diberikan ke burung lovebird karena efeknya tidak baik untuk jangka panjang. Sekali diberikan, tentunya efek doping sangat menakjubkan. Lovebird akan konslet dan ngekek panjang. Namun, lama-kelamaan kondisi tubuh lovebird akan rusak karena tidak kuat menerima asupan doping berlebih. Meskipun begitu, hal ini kembali kepada kepercayaan masing-masing. Jika Anda masih merasa mampu merawat lovebird konslet dengan doping, maka berikan doping. Namun, tanggung tersendiri akibatnya karena bisa saja doping ini akan membuat lovebird Anda mati. Yang selanjutnya, membuat lovebird latah. Latah adalah respon cepat yang dilakukan lovebird begitu mendengar suara lovebird lain. Cara membuat lovebird konslet salah satunya melatihnya agar bisa latah. Nah, agar lovebird latah, caranya bisa menggunakan pancingan suara lovebird lain. Selain itu, Anda juga bisa memberikan makanan untuk menaikkan birahinya. Biasanya, lovebird yang birahinya agak naik, maka dia cepat lebih latah. Pakan yang cocok untuk menaikkan birahi lovebird adalah jagung, kangkung, dan sayuran lainnya. Pemberian cukup satu batang kangkung ukuran 4 cm pada saat sore hari atau malam hari. Setelah pakan habis, jangan lupa lovebird dikerondong sampai keesokan harinya. Yang terakhir adalah melatih lovebird konslet dengan untulan. Lovebird dicarikan untulan atau pasangan agar birahinya stabil. Kalau sudah stabil, biasanya lovebird konslet mudah untuk dikontrol. Perawatannya mudah. Sebelum lomba, lovebird dimandikan bersamaan dengan untulan. Begitupun pula penjemuran. Sebelum dilakukan semua dengan untulan, durasi penjemuran lovebird konslet dan untulan cukup 15 menit saja. Saat naik ke gantangan, lovebird untulan dipisahkan ke sangkar yang berbeda. Kalau lomba sudah selesai, silahkan lovebird konslet disatukan lagi dengan untulannya. Nah, demikianlah cara mencetak lovebird konslet sejak masih anakan, lengkap dengan perawatan dan settingannya. Kesimpulan paling mudah untuk mendapatkan lovebird konslet adalah dengan mencari indukan lovebird konslet, mencarikan untulan, dan memberikan pakan lovebird konslet. Jangan lupa kalian subscribe channel kami di Kicau Mania.